Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah mawdaqatin la farajahallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amma ba'd. Saudara yang saya muliakan, masih kita berbicara pada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Lebih lanjut kita bicara tentang rongga al-jaub. Al-jaub itu di dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan jauf al-munfatih. Al-jauf al-munfatih, rongga yang terbuka. Apabila sesuatu masuk ke rongga yang terbuka dilakukan dengan sengaja, maka batal puasanya. Rongga yang terbuka itu misalnya mulut, hidung, itu rongga terbuka. Kubul dan dubur, kubul itu ada alat kemaluan, tempat keluarnya kencing. Dubur ada tempat keluarnya kotoran. Apabila sengaja kita masukkan sesuatu ke rongga yang terbuka tadi, maka membatalkan puasa dan wajib mengqadha'nya. Ada juga kategori yang disebut dengan rongga yang terbuka tapi tertutup. Jaub ghairul munfatih. Rongga yang terbuka tapi tidak tertutup. Rongga yang terbuka tapi tertutup. Apabila sengaja melakukannya, maka bisa membatalkan puasa. Misalnya kepala, kepala dibelah, masukkan sesuatu, dia tertutup pada rupanya, tapi dia terbuka. Maka tidak boleh menyuntik atau membelah kepala karena bisa membatalkan puasa. Atau perut, perut ini adalah termasuk rongga yang terbuka tapi tertutup, ditutup oleh kulit. Apabila sengaja menyuruh orang menusuk perut, maka membatalkan puasanya. Saudara, qauluhu ilal jauf, yang namanya rongga itu adalah wa huwa ma yuhilu al-ghidha'a wad dawa'. Apa yang bisa sampai ke dalam lubang itu, baik itu dalam bentuk ghidha, gizi makanan, wad dawa'a, atau bisa masuk ke dalam rongga itu untuk proses pengobatan, bisa nyuntik, infus dan seterusnya. Jika memasukkan sesuatu itu ke dalam rongga itu, maka itu bisa membatalkan puasa. Kal ma'iddah, seperti perut, lambung, au ma yahilu dawa, atau apa yang bisa sampainya obat ke dalam rongga itu. Nah, ada banyak pendapat ulama tentang sesuatu yang bicara tentang usulul ain ilal jauh, sampainya benda ke dalam rongga. Pertama misalnya tentang hukumul ibrah, hukum suntik, hukum injeksi, menyuntik. Apakah boleh menyuntik pada waktu puasa Ramadan, saat puasa? Maka pendapat ulama sini adalah tajuzu lid-darurati, boleh bersuntik, masukkan obat ke dalam tubuh saat puasa karena faktor darurat. Walakin ikhtalafu, tetapi ulama ikhtilaf, berbeda pendapat fi ibtaliha lis-shaumi, tentang apakah bisa membatalkan puasanya atau tidak. Ini ada 3 pendapat. Ala salasati aqwalin. Ada 3 pendapat ulama tentang boleh tidaknya, batal tidaknya menggunakan jarum suntik, bersuntik pada waktu sedang puasa. Fafi qaulin, pendapat pertama yang mengatakan bahwa innaha tubtilu mutlaqan. Sesungguhnya bersuntik pada saat puasa itu
membatalkan, mutlak membatalkan. Apa logikanya? Alasannya li'annaha wasalat ilal jaufi. Karena ya benda itu, zat itu sampai kepada tenggorokan, apalagi kepada rongga. Di saat kita nyuntik ya, baik di tangan maupun di pantat, itu adalah rongga yang bisa ya sampai ya benda atau obat ke dalam tubuh. Itu pendapat pertama, mutlak batal. Wa fi qaulin, pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan. Sungguhnya bersuntik itu, nyuntik itu tidak membatalkan puasa secara mutlak. Kenapa? Li'annaha wasalat, karena ya dia sampai ilal jaufi kepada rongga min gairi mampadin mabtuhin, pada bukan rongga yang terbuka. Ya, pantat itu bukan rongga terbuka. Tangan bukan rongga terbuka, maka tidak membatalkan puasa sama sekali. Ini pendapat yang kedua. Wa qaulin fihi tafsilun. Pendapat yang ketiga, ini ada rincian. Wal asahhu, ini pendapat yang paling sahih. Idza kanat mugziyatan fatubtilus shauma. Apabila nyuntik ya untuk gizi, untuk makanan, maka batal puasa. Berarti orang yang diimpus itu batal puasanya. Karena impus itu adalah pengganti makan. Berarti batal menurut pendapat ulama ini. Wa idza kanat ghairu magziyatin, apabila dia disuntik bukan untuk makanan, pengganti gizi, pengganti makanan. Pananzur, perlu dilihat kata ulama ini. Idza kana fil uruqil mujawwafah wa hiya al-awridah fatubtilu. Apabila disuntik pada anggota ya, pada urat yang di situ urat yang terbuka, maka batal. Ya. Misalnya masukkan di sini, impus di lengan. Nah, seperti donor itu urat langsung, maka batal puasanya. Nyuntik di situ batal. Wa idza kana fil adal wa yal uruqu ghairul mujawwafah fala tubtil. Kalau menyuntik pada anggota yang bukan ya, urat ya, yang bukan urat terbuka, maka dia tidak membatalkan puasanya. Ini seputar tentang jauf ya, sampainya benda ke tenggorokan ya, yang terbuka. Saudara-saudara yang saya muliakan, ada lagi persoalan-persoalan yang sering kita temukan di dalam puasa Ramadan. Hukum ibtila'ir riq, hukum menelan air liur atau ludah. La yubtiru limasyaqqatin limasyaqqatil ihtirazi minhu. Tidak membatalkan kita telan air liur kita atau ludah kita. Ya, limasyaqqatil ihtirazi minhu, karena sulit, susah ya, kita jaga. Karena tidak mungkin kita tahan ya air liur kita itu setiap saat, setiap waktu, setiap jam. Maka tidak membatalkan puasa. Tapi bisalah zati syurutin, dengan 3 syarat baru ya tidak membatalkan puasa. Ayyakuna khalisan, air liurnya bersih. Aysafiyan, safi, bersih, jernih. La mukhtalitan bi ghairihi, tidak bercampur dengan yang lain. Kalau liurnya bercampur dengan benda atau makanan ya, sesuatu, maka dia bisa membatalkan. Walau ibtala ar-riqa al-mukhtalita binahu yusibugin aw bi ghairihi batala shaumuhu. Apabila dia menelan ya, air liurnya yang bercampur ya, dengan sesuatu benda baik yang berasa atau tidak berasa, maka batal puasanya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ayyakuna tahiran, bahwa liurnya itu suci, la mutanajjisan, tidak kena najis. Setelah dia ngangak, ada tai belencek masuk, kemudian berubah menjadi liur, kemudian dia telan, batal puasanya karena sudah mutanajjis.
ayyakuna min ma'danihi, bahwa air liur itu berangkat dari ya dalam perut ya. Fal lisan wal famu kulluhum ma'dinun, bahwa lisan, lidah dan mulut itu semuanya ma'din, rongga dalam. Falibtala ar-riqal ladzi wasala ila humrati syafaqatihi, apabila dia menelan liur ludah yang sudah sampai ke bibir merah di luar, maka batal puasanya. Ada air liurnya di luar bibir merahnya ini, ya, ada keluar, kemudian dia celat, ya, maka kemudian dia telan, batal puasanya, karena dia sudah keluar dari ya humrati syafatihi, ya, merah bibir, ya, di bawah bibir atas ini, batalah shaumuhu. Itu terkait tentang hukum ibtila'ir riq. Saudara-saudara yang saya muliakan, hal yang berikutnya yang sering kita lihat di dalam hal berpuasa adalah bicara tentang hukum masuknya air saat mandi ke rongga, tentu dengan sengaja, tanpa sengaja, biduni ta'amudin, dengan tanpa sengaja bagi yang berpuasa. Ya, hukmu dukhulil ma' asna al-ghusli ila jawfi biduni ta'ammudin lis-sha'imi. Fihi tafsilun, ada perinciannya. Idza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardan ka ghusli janabatin aw sunnatan ka ghusli jumu'atin fala yabtulu shaumu idza iktasala bis-sabi wa yabtulu idza iktasala bil inghimasi. Nah, ini penjelasan yang pertama. Apabila mandi yang memang diwajibkan, ya, disyariatkan seperti mandi fardu, mandi jenabah, atau mandi sunat seperti sunnah mandi Jum'ah, maka tidak batal puasanya apabila igtasala bis-sabbi, apabila dia ya mandi dengan pakai cobokan, nyebok, ya, menyiram, ya, itu tidak membatalkan jika ada masuk sesuatu tanpa sengaja. Wa yabtulu idza iktasala bil inghimasi, tapi apabila dia mandi ya dengan cara menenggelamkan diri, misalnya mandi di sungai, mandi di kolam, kemudian dia secara menyembur, ya, kemudian masuk sesuatu ke dalam rongganya, itu membatalkan puasa. Yang kedua kategorinya adalah idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bih, ghairu masyru'in. Apabila mandi yang tidak disyariatkan, seperti kagusli tabarrudin, mandi untuk ya biar badan menjadi dingin, atau tanzifin, atau mandi untuk biar bersih, fayabtulu shaumu, maka batal puasanya idza sabaqaul ma'u, apabila air masuk, wa illam yata'ammad, meskipun dia tidak sengaja, sawaun igtasala bis-sabbi ambil inghimas, sama ada dia mandi dengan ya pakai mencebok, ya, menyiram, atau dengan menuangkan air ke tubuhnya, ambil inghimas, atau dia menenggelamkan dirinya. Itu bicara tentang masuknya air saat mandi. Saudara, saya kira ini pembahasan kita tentang itu. Nanti kita akan bahas lagi di pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.